atas, tinggal copy paste kan ke bawah. Ya. Q-nya adalah QA kali luas lantai. Ya, tinggal dikalikan aja. Ya, kita dapatkan Q kolom 7. Kemudian kepada kedua bin, yaitu Q kolom 4 ditambah Q kolom 7, kita dapatkan Q kolom 8. Ya. Nah, kalau kita buat grafiknya seperti ini, ya, nanti kita akan lihatkan juga contohnya bagaimana dengan Excel. Ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah kipas yang kita gunakan. Ya, kipas yang kita gunakan ini ada dua kipas yang banyak digunakan, yaitu kipas aksial. Kipas aksial itu arah kipas paralel dengan poros. Jadi kipas angin kita yang ada di ruangan itu yang biasa kita pakai di rumah atau di ruangan, itu juga aksial. Arah angin paralel dengan arah poros kipas. Ya. Nah, ini adalah fan aksial. Ya. Bentuknya seperti itu, potongannya. Ya, dan ada kipas sentrifugal. Ya, masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Kalau aksial, debitnya bisa tinggi, tapi tekanannya rendah, relatif tidak tinggi. Kenapa? Karena ada bocor di bagian as ini. Ya, as ini kan nggak bisa ngirim udara ya, jadi bocor dia nih. Jadi ada kelemahan di situ, jadi tekanannya nggak bisa tinggi, tapi volumenya besar. Ya. Nah, sentrifugal karena tadi tidak ada putarannya tadi ya sesuai dengan ini. Maka karena tidak ada bocor, maka tekanannya bisa tinggi. Kelemahannya, volumenya tidak bisa sebanyak aksial. Ya. Jadi kalau kita perlu debit besar, tapi tekanan tidak perlu terlalu tinggi, ya pakai aksial. Tapi kalau kita perlu tekanan tinggi, kita pakai sentrifugal. Ya. Nah, ini ada yang disebut dengan efisiensi statik. Tekanan statik dari ini ya, itu rumusnya adalah air delivery debit kali SP ya, static pressure kali K ini ya, ada konstanta kali BHP. Nah, BHP horsepower kalau kita belajar di daya ya, tenaga dan daya, kita belajar itu apa BHP ya. Tapi untuk kelas ini yang paling penting, nah ini grafik untuk aksial ya, di sini perhatikan ini ada lendutan seperti itu karena di bagian tengahnya tidak meniupkan udara ya, sehingga tekanannya nggak bisa tinggi. Nah, tekanan statik dari kipas ini ya bergantung pada apa yang diketahui. Kalau kita kasih tekanannya, perhatikan ini tekanan total ya, bukan P aksen ya. Maka Q sama dengan A kali B tambah kali delta P tambah C delta P kuadrat. Kalau diketahui Q, maka yang kita bisa cari delta P-nya, di mana A, B, C adalah konstanta. Nanti ada tabelnya sebentar ya, kita lihat. Dan ini adalah bentuk dari beberapa kurva, dari beberapa kipas ya, tapi satuan Inggris. Ini ya aksial. Ya, nah ini sentrifugal ya, sentrifugal. Perhatikan di bagian sini tidak ada lendutan ya, karena tidak ada poros yang tidak memberikan tekanan ya. Nah, A, B, C tadi baik satuan internasional ataupun Inggris ini adalah konstantanya. Kita lihat yang bagian atas ini untuk aksial A, B, C-nya ya. Yang bawah adalah untuk kalau diketahui delta Q untuk mencari delta P, ini kalau dicari Q untuk diketahui delta P yang bagian atas. Ini ada 1, 3, 5, 7,5, 10 HP. Ya. Kalau untuk kipas yang dayanya lebih besar, kita cari di internet ya. Nah ini backward centrifugal ya. Backward centrifugal dari beberapa ini. Ya, ini koefisiennya.
Nah, ada hukum-hukum dari kipas ini, aliran udara itu proporsional kepada RPM kipas. Tekanan statik ya proporsional kepada kecepatan kipas RPM dikuadratkan. Daya proporsional kepada kecepatan RPM pangkat 3. Power juga proporsional kepada densitas udara. Tekanan statik itu proporsional kepada densitas udara. Nah, yang paling penting, kita tadi sudah punya kurva sistem. Kalau kita mau cari kipasnya, maka kita mesti mematchingkan, mengawinkannya, supaya kita dapat menggunakan kipas yang tepat untuk kebutuhan yang tepat. Ya. Nah, contoh, sebuah kipas dipilih untuk penyimpanan 2 bin seperti yang tadi. Ya. Jika kita menggunakan 5,6 kW fan axial oleh sistem, berapa aliran udara ke masing-masing bin? Jika bin B ditutup, berapa aliran udara ke A? Jika A ditutup, berapa aliran udara ke B? Ya. Berapa laju aliran udara jika yang kita gunakan adalah 5,6 kW atau 7,5 HP backward curve centrifugal fan. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini kalau sudah nanti kita hitung, bisa kita hitung ini untuk ke A 460, debitnya 1,6. Kalau ke B 460, debitnya 4,1. Kalau bin A saja, itu tekanannya naik menjadi 1070, ya, debitnya 3,3 meter kubik per detik. Sebaliknya, kalau A ditutup, maka ya debitnya meningkat secara signifikan. Demikian juga untuk kipas sentrifugal. Ya. Nah, kalau kita buat kurva kipas, ya, kurva kipas, maka kita akan dapatkan gambar seperti ini. Ini yang dari atas ke bawah ini adalah kipas, yang ini adalah sistem kurva sistem kita. Maka kita lihat, maka kalau kita lihat untuk kipas ya aksial, untuk keduanya kita dapatkan di sini. Maka dari sini kalau kita ketarik, inilah dia yang bisa. Jadi debitnya ke B adalah ini, debitnya ke A adalah yang di sebelah sini. Demikian juga kalau kita menggunakan sentrifugal, ya, kita bisa dapatkan ke kedelai di sini debitnya, ke sorghum di sini debitnya. Jadi kalau kita perhatikan, kita lebih baik menggunakan kipas aksial untuk ini karena ya tekanan statiknya lebih tinggi daripada menggunakan sentrifugal. Ya. Nah, kalau paralel tinggal dengan cara yang sama ya. Nah, hanya saja kalau dia paralel tadi kalau dia ini tekanan sama, kalau dia paralel debitnya sama. Ya. Nah, debitnya sama. Ini tinggal dibaca ya. Nah, kita perlihatkan bagaimana ini di Excel kita. Nah, kita ini dulu ya, kita berhentikan dulu ini. Mudah-mudahan saya nggak terlempar keluar lagi.
Mohon maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Ah, tiap terlempar rupanya suaranya hilang, dia kunci dia. Ya. Nah, jadi ya kalau sampai kolom 8, kolom 8, 1 sampai 8 ya, kita dapatkan hasilnya persis seperti yang ada di gambar. Nah, kemudian untuk saya buat kipas. Kipas ya. Kipas rumusnya ini aksial ya, yang sebelah kanan ini gambar aksial. Q Q-nya ya berbasis kalau diketahui tekanan ya delta P, Q A tambah B delta P C delta P kuadrat. Ya, A36. Nah, ini kita lihat A-nya untuk 7,5 HP itu 6,92. Jadi pada waktu 0 dia sudah ada nilainya 6,92. Ya. Demikian seterusnya kita masukkan rumus ya untuk sampai 1.200. Kemudian juga sentrifugal. Ya, sentrifugal. Nah, ini rumusnya yang di bawah. Sentrifugal untuk dikasih delta P, Q sama rumusnya, hanya membedakan koefisiennya saja. Ya, 7,5, 492 dan seterusnya. Maka pada waktu 0 itu 492. Demikian seterusnya tinggal masukkan rumus ke bawah. Ya, maka kalau kita hubungkan ya kolom 4, kolom 7, kolom 8, 9, 10, dia akan terjadi perpotongan seperti ini. Ya, dari perpotongan seperti ini, sehingga kita bisa tahu, ya, kalau dia menggunakan koneksial, dia yang di atas ini. Ini ya, yang kuning ini, oranye ini, koneksial. Ya, yang ungu ini itu sentrifugal. Jadi kalau kita lihat, ya, tekanannya sentrifugal ternyata tekanannya lebih rendah, ya, dan debitnya juga lebih rendah dibandingkan aksial, ya. Jadi oleh karena itu berbasis ini kita putuskan bahwa kipas yang kita gunakan mestilah kipas aksial, ya, kipas aksial bukannya kipas apa namanya, bukannya kipas sentrifugal, ya. Nah, itu ininya. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan sekarang. Nanti sore kita ketemu lagi, ya. Uh, ya. Oh, ada yang lupa tadi. Diam-diam ya dulu ya, kita belum absen rupanya. Uh, lagi ngadat pula ini absennya.
Bentar ya. Oke, ada 56 yang terdata di sini. Ya, oke. Mudah-mudahan ada yang masuk lagi nggak? Oke, coba kita klik satu kali lagi. Oke. Oke, demikian untuk saat ini kita kuliahnya. Nanti kita lanjutkan lagi sore ya, jam 4 ya. Siap-siap kalian, siapkan apa-apa yang ingin kalian tanyakan ya. Kalau bisa kolektif, jangan terlalu banyak yang bicara. Jadi ada juru bicaranya, jadi satu orang yang bicara, supaya kita terangkan, setelah itu kita selingi dengan bahan tambahan lainnya. Ya, oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak.